raksasa penolong. Kisah rahasia di balik bahtera Nabi Nuh. Di zaman yang sangat tua, ketika manusia mulai melupakan kebaikan dan memilih jalan yang gelap, ada seorang pria bernama Nuh. Dia adalah satu dari sedikit manusia yang masih setia kepada Tuhan. Suatu hari, Tuhan berbicara kepadanya dan memerintahkannya untuk membangun sebuah bahtera besar karena akan datang banjir yang akan menenggelamkan dunia. Nabi Nuh dengan penuh kepatuhan mulai membangun kapal tersebut, meskipun orang-orang di sekitarnya mengejek dan menertawakannya. Mereka tidak percaya bahwa akan ada banjir besar yang menelan seluruh bumi. Namun, Nabi Nuh tidak sendiri. Dalam bayang-bayang hutan yang lebat, tersembunyi seorang raksasa yang diam-diam mengawasinya. Raksasa itu bernama Azrael, makhluk dari zaman kuno yang telah hidup sebelum manusia mendominasi bumi. Tubuhnya setinggi pepohonan, kulitnya keras seperti batu, dan kekuatannya melebihi puluhan manusia. Namun, tidak seperti raksasa lain yang sering diceritakan sebagai perusak dan pemakan manusia. Azrael memiliki hati yang baik. Ia merasa terasing dari dunia karena manusia takut kepadanya. Suatu malam, ketika Nabi Nuh sedang bekerja sendirian di bawah cahaya bulan, Azrael keluar dari persembunyiannya. Dengan suara dalam dan berat, ia berkata, "Nuh, aku telah memperhatikanmu. Kau bekerja tanpa lelah. Meskipun mereka mencemoohmu, aku ingin membantumu." Nabi Nuh yang memiliki kebijaksanaan besar tidak terkejut atau takut. Ia memandang raksasa itu dengan mata penuh pengertian. Jika engkau ingin membantu, maka itu adalah berkah dari Tuhan. Tapi ketahuilah, pekerjaan ini tidak mudah. Azrael tersenyum. "Aku tidak mencari yang mudah, aku hanya ingin memiliki tujuan." Sejak saat itu, Azrael menjadi pembantu tersembunyi dalam proyek besar itu. Ketika orang-orang tidur, raksasa itu bekerja tanpa lelah, mengangkat batang kayu yang besar dan membantu membentuknya menjadi papan. Dengan satu pukulan dari tangannya yang kuat, ia bisa menancapkan pasak kayu ke dalam rangka kapal. Kadang-kadang, ketika penduduk kota datang untuk mengganggu dan mengejek Nabi Nuh, Azrael bersembunyi di balik hutan, mengawasi dengan mata tajam. Jika mereka mulai merusak atau mengancam proyek itu, Azrael akan menggeram dari kejauhan. Suaranya seperti gemuruh guntur. Ketakutan, orang-orang pun mundur, meskipun mereka tidak pernah tahu dari mana suara itu berasal. Nabi Nuh tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang Azrael. Dia tahu bahwa manusia tidak akan memahami keberadaan raksasa itu. Namun, anak-anaknya Shem, Ham, dan Yafet kadang-kadang melihat jejak kaki raksasa yang sangat besar di tanah. Mereka bertanya kepada ayah mereka, tetapi Nuh hanya tersenyum dan berkata, "Ada banyak cara Tuhan mengirimkan pertolongan." Saat bahtera hampir selesai, hujan mulai turun. Langit gelap dan air mulai naik. Nabi Nuh segera memanggil keluarganya dan makhluk-makhluk yang telah dikumpulkan untuk masuk ke dalam bahtera. Sementara itu, Azrael berdiri di kejauhan, melihat ciptaannya yang hampir selesai. Sebelum bahtera berlayar, Nabi Nuh menatap raksasa itu dengan penuh terima kasih. "Engkau telah membantuku dengan cara yang tidak bisa dilakukan manusia. Aku tidak bisa membawamu ke dalam bahtera ini,
Tetapi aku percaya Tuhan akan menjaga nasibmu. Azrael mengangguk. Aku tidak membutuhkan perahu. Nuh, aku adalah bagian dari dunia. Jika air datang untuk menenggelamkanku, maka itu adalah kehendak Tuhan. Saat bahtera berlayar di atas air yang semakin tinggi, Azrael berdiri tegak di tengah hujan deras. Ia menyaksikan perahu besar hilang di cakrawala, membawa harapan baru bagi dunia. Dan ketika air menelan seluruh bumi, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada raksasa terakhir itu. Apakah dia tenggelam bersama dunia lama, ataukah dia bertahan di tempat yang tak diketahui manusia? Hanya angin dan laut yang menyimpan jawabannya.